Di lain sisi kita melihat Ketua KPU, Bawaslu yang tertidur dalam ruang persidangan proses sengketa hasil pemilihan presiden. Sudah dalam proses kerja-kerja mereka begitu banyak mendapatkan kritikan, masukan, kejengkelan, amarah dari publik. Hari ini ketika mereka diadili, masih saja ada waktu yang dimanfaatkan untuk tidur. Luar biasa ya. Pertanyaannya, masihkah orang-orang seperti tadi ini kita biarkan untuk kemudian kembali lagi menyelenggarakan pemilihan umum di waktu yang akan datang? Misalkan pilkada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosuta Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blog Kosuta Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, balik lagi kita. Kalau bicara tentang berita populer, apalagi beritanya kalau bukan tentang pemilihan presiden ya, yang sampai hari ini masih hangat dan akan tetap hangat sepertinya ya ke depannya dalam obrolan tingkat masyarakat kita ya. Bicara tentang proses pemilihan presiden, hari ini prosesnya memasuki tahap di Mahkamah Konstitusi, upaya untuk kemudian menilai berbagai macam laporan dari gugatan pemohon, kemudian juga kepada termohon dan segala macam instrumen yang terkait di dalamnya sebagai penyelenggara pemilu. Meski belum secara menyeluruh selesai, tetapi ada beberapa yang sudah kita dengarkan baik dari masing-masing pasangan calon, dari tim kuasa hukum, dari saksi dan juga ahli yang kemudian didatangkan oleh mereka-mereka tadi ini. Kita berharap dari segala macam proses yang hari ini dan kedepannya akan dilalui, itu kemudian akan melahirkan seorang presiden yang akhirnya melunturkan segala macam pertanyaan, kejanggalan, tuduhan-tuduhan, ataupun upaya-upaya delegitimasi terhadap seorang presiden ini yang akan mematahkan segala macam praktik-praktik kecurangan yang ia lalui ya dalam proses peralihan kekuasaan di tanggal 20 Oktober nanti gitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, di samping harapan-harapan itu, kita melihat ada satu proses yang hari ini masih saja polanya sama ya. Masih saja polanya ibarat mengesampingkan hal-hal yang kemudian menjadi kejanggalan tadi dan ada upaya untuk menormalisasi segala macam kejanggalan-kejanggalan tadi. Kita lihat hari ini proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ketika kita memakai kacamata media sosial begitu berbeda potretnya antara apa yang kemudian menjadi seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan apa yang kemudian dikabarkan oleh media-media sosial ini. Saya bisa memastikan bahwa akan ada kesimpulan yang akan berbeda bahkan berbanding terbalik ya. Kita melihat ada pola yang bukan hanya hari ini terjadi, tetapi sudah menjadi kebiasaan behavior dari lingkar kekuasaan. Tentang bagaimana cara mereka menarik perhatian publik, bagaimana cara mereka agar publik ini terpengaruh secara psikologi, mental, dan penilaian kepada siapa mereka inginkan penilaian tadi menguntungkan yang berada di pihak mereka ya. Media sosial berisi tentang konten-konten savage yang memperlihatkan bagaimana counter opinion dari si termohon, para penyelenggara pemilu, pasangan calon tertentu yang hari ini banyak dituduhkan oleh masyarakat seakan-akan mereka dalam proses persidangan Mahkamah Konstitusi begitu menguasai jalannya persidangan. Padahal kalau kita lihat nih sahabat-sahabat sekalian, seluruh proses yang kemudian menjadi bagian dari sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi luar biasa ya. Luar biasa, para pemohon-pemohon ini tidak banyak tersorot aksinya dalam proses persidangan.
Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, paling tidak kalau kita sulit memenangkan jalur perjuangan melalui media sosial agar juga kemudian memberikan informasi valid, fakta, faktual, substansial kepada masyarakat, paling tidak kita bisa menjadi ya segala macam informasi yang bersifat demikian tadi ini sebagai informasi yang menyeimbangkan akal dan nurani masyarakat gitu. Saya tidak masuk kepada apa yang kemudian semestinya menjadi teori-teori hukum yang dipakai dalam persidangan tadi. Apa yang kemudian seharusnya menjadi pembelaan-pembelaan hukum dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena ya biarlah itu menjadi tanggung jawab moral dan intelektual dari masing-masing orang yang kemudian menjadi pakar di bidangnya ya. Tetapi paling tidak peran kita terkait dengan hal-hal sederhana untuk memberikan seperti ini loh fakta yang terjadi dalam proses persidangan ya. Poin pertama, kita dapat melihat saksi, kuasa hukum, tim ahli yang didatangkan dari tim pemohon baik dari paslon 01, paslon 03 begitu sangat masuk akal menjelaskan segala macam apa yang kemudian mereka utarakan. Terstruktur, masuk akal, dan menjelaskan teori-teori politik, hukum, sosial yang sangat relevan dengan keadaan hari ini kita dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi kemudian dalam prosesnya mereka menyampaikan tidak dengan nada menggebu-gebu, amarah, dan terlalu over bersemangat. Ya sehingga itu tidak bisa dinikmati oleh publik itu. Di sisi lain kita melihat ada satu orang yang dengan caranya ya menggebu-gebu, bernada-nada dan over semangat sehingga ya beliaulah yang tersorot ke publik hari ini. Siapa itu? Pak Hotman Paris ya. Padahal kalau kita lihat apa yang kemudian menjadi pertanyaan dan pembelaannya luar biasa, semestinya dialah yang tidak masuk akal dalam memberikan pertanyaan dan menanggapi berbagai macam pernyataan dari saksi, ahli, kuasa hukum oleh para pemohon ini. Teori-teori politik yang dijelaskan oleh masing-masing ahli dari masing-masing pemohon memang menjelaskan kepada kita bahwa ada kerja-kerja politik busuk yang berpengaruh pada peningkatan hasil suara dari kontestan politik tertentu atau pasangan calon tertentu. Kita melihat hari ini praktiknya terjadi di mana-mana. Intimidasi dilakukan kepada pihak tertentu untuk mengarahkan pilihan politiknya. Dan bukan hanya dia, tetapi juga kepada orang-orang yang bersinggungan dengan dia. Perangkat negara berjalan dengan tidak netral dan diarahkan. Kita melihat hari ini ASN ya yang terdokumentasi dalam media sosial mengarahkan pilihan politik mereka. Aparat keamanan juga yang sampai hari ini isunya bertebaran di mana-mana. Belum lagi para penyelenggara negara kita yang memanfaatkan kewenangan kerja-kerja mereka sebagai para penyelenggara negara tidak menyandarkan kerja-kerjanya pada hak dan kewajiban yang mereka harus lakukan, tetapi menyandarkan pada kemenangan pasangan calon tertentu. Nah, ini luar biasa. Jadi kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kemudian mengambil momen ini sebagai momen untuk mengembalikan kepercayaan publik, trust publik, dan juga jati diri Mahkamah Konstitusi. Di lain sisi kita melihat Ketua KPU, Bawaslu yang tertidur dalam ruang persidangan proses sengketa hasil pemilihan presiden. Sudah dalam proses kerja-kerja mereka begitu banyak mendapatkan kritikan, masukan, kejengkelan, amarah dari publik. Hari ini ketika mereka diadili, masih saja ada waktu yang dimanfaatkan untuk tidur. Luar biasa ya. Pertanyaannya, masihkah orang-orang seperti tadi ini kita biarkan untuk kemudian kembali lagi menyelenggarakan pemilihan umum di waktu yang akan datang? Misalkan pilkada atau bahkan sampai dengan pemilu. Wah, luar biasa nih kalau masih dipertahankan ya. Juga dalam ruang persidangan dihadirkan Pak Prof ya Magnus Suseno, seorang tokoh etik dan moral. Saya menyorot beliau karena beliau memberikan warna tersendiri dalam ruang persidangan. Orang-orang kemudian mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Prof Romo Magnus Suseno ini hanya bersifat asumsi dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak melihat bahwa kehadiran Pak Romo ketika itu
menjadi warna tersendiri yang sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Yang sangat begitu berhubungan dengan keadaan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Apa itu? Mayoritas orang mengesampingkan etik dan moral dalam proses penyelenggaraan bernegara. Sebagai tokoh etik dan moral, Pak Prof. Romo merefleksi kita bahwa begitu mahal, bahkan tidak terbayar harga dari etik dan moral ini dalam proses penyelenggaraan bernegara yang sebagaimana kita melihat hari ini orang-orang semua mengesampingkan hal itu. Sebetulnya berbicara tentang apa yang kemudian menjadi salah satu poin dari Pak Romo Magnus terkait dengan proses pencalonan Gibran. Kita melihat dari kubu termohon atau anggaplah kubu 02. Di situ ada Pak Prof. Yusril yang memang kita melihat ada kesadaran nurani meskipun sedikit. Di situ dia menilai bahwa proses pencalonan Gibran ini cacat formil dan cacat konstitusi. Sehingga memang ketika di awal-awal peraturan ini diubah, beliau yang pertama kali berkomentar sebagai salah satu bagian dari kubu 02 yang berbeda dengan mayoritas apa yang menjadi pandangan dari kubu 02. Jadi kita berharap kepada orang-orang seperti Pak Yusril ya, yang paling tidak masih melihat sedikit celah terkait dengan segala macam hal yang dilanggar dalam proses pemilihan umum oleh kubu 02 ini kembali pada jalurnya. Atau kemudian bisa menyadarkan orang-orang yang kemudian berada di lingkaran tersebut. Atau bahkan kalau Pak Yusril saja ini kemudian tergiur oleh tawaran-tawaran yang bersifat material. Entah kami harus bagaimana melihat orang-orang yang kemudian ada di sekeliling Pak Yusril juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi seperti biasanya saya meminta komentar pendapat dari sahabat-sahabat sekalian. Berikan komentarnya, tulis di kolom komentar seperti apa pendapat sahabat-sahabat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.